Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Arti Sebuah Nama. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang memberikan kepada kami sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan supaya kami mengenal Bapa sebagaimana Yesus punya persekutuan yang mendalam di dalam Allah Tritunggal dengan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Dari kecil bukankah kita seringkali diajarkan untuk menjaga nama baik? Menjaga nama baik pribadi, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik katakanlah sekolah kalau kita masih sekolah, menjaga nama baik daripada tempat kita bekerja. Nama baik itu sedemikian penting. Namun kalau kita berpikir nama-nama baik yang diberikan kepada seluruh manusia adalah nama baik yang diberikan di dalam ketidakbaikan manusia. Adakah manusia yang baik dalam dunia ini? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Jadi sekalipun nama baik diberikan kepada siapapun, selama itu berkaitan dengan manusia, kita adalah pendosa, kita tidak punya kebaikan. Nama baik diberikan agar hidup kita itu berjuang, sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi makna daripada nama itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang makna daripada nama, ada namanya untung, agar kehidupan kita penuh dengan keuntungan. Ada namanya selamat, agar hidup kita selalu selamat terhindar daripada berbagai macam bahaya. Ada yang diberi nama Paulus, supaya hidup kita boleh setia seperti Paulus berjuang untuk mengabarkan kebenaran firman Allah. Ada yang diberi nama Yohanes, ada yang diberi nama Maria, sebagai wanita yang dipercayai oleh Allah, mengandung sang juru selamat. Nama-nama itu punya makna yang sangat dalam. Dan Yesus memberitakan tentang nama Allah kepada semua orang yang ditemui. Dalam Yohanes yang kita baca, saudara-saudara, Yohanes 17 ayat 26, ini erat kaitan dengan Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah memberikan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang sedemikian besar kasih Allah. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Itulah ayat catatan dalam ayat 26 dalam Yohanes pasal yang ke-17. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, arti sebuah nama. Allah punya nama yang sangat luar biasa. Allah punya sebutan-sebutan yang di dalam Alkitab, kalau kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru, disebut sebagai Allah Elohe, Allah semesta alam, Elohim, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kurios Pantokrator, artinya Allah yang maha kuasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita perlu menjaga nama baik, maka ada perintah Tuhan bahwa ingatlah, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah berjanji dan akan menepati kita, menyertai, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan pencerahan, memberikan penghiburan, memberikan topangan, memberikan segala sesuatu. Tatkala semua orang meninggalkan kita, tidak ada satu orang pun yang ada dekat dengan kita untuk menolong. Maka Allah sebagai kota benteng yang teguh, menara yang kuat, dasar yang teguh, akan menyertai kita, menolong kita, dan tidak akan membiarkan kita di dalam kesendirian. Apa tugas yang harus kita lakukan, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, supaya kita dipanggil oleh Tuhan mengenal kasih-Nya, mengenal cintanya, mengenal pengorbanannya di dalam diri Kristus Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit untuk kita semua. Tugas kita adalah menjaga nama baik. Dalam Injil Matius dikatakan, biarlah perbuatan baikmu itu diketahui semua orang, sehingga mereka mengenal Bapa yang engkau sembah, Bapa yang menyelamatkan engkau, dan mereka bisa mengenal tentang Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai. Bagaimana mereka bisa mengenal? Bagaimana mereka bisa menerima Allah Bapa di dalam Kristus Yesus? Itu lewat kehidupan kita.
Nama baik tidak bisa berdiri dengan sendiri. Maka nama baik itu yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan diiringi dengan hal-hal lain yang baik. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah sebagai Allah yang baik? Yaitu kita yang sudah diberikan hal yang baik, maka kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang baik. Berbicara yang baik, melihat yang baik, bekerja dengan tangan kita tangan yang baik, melangkah dengan kaki kita juga dengan langkah yang baik. Hati kita pun harus baik, pikiran kita pun harus baik, perasaan kita pun harus baik. Program dan rencana kita juga harus terprogram dan rancangan yang baik-baik. Bukan rancangan yang kemudian merugikan orang lain. Bagaimana saya supaya bisa menjadi lebih kaya, sementara tindakan yang kita lakukan merugikan orang lain? Bagaimana saya supaya bisa selamat, tetapi apa yang kita lakukan bisa mencelakakan orang lain? Bagaimana supaya bahagia, tetapi kebahagiaan yang kita perjuangkan, yang kita sedang lakukan, itu justru menyengsarakan orang lain? Ini bukan tindakan-tindakan baik. Ini hanya berorientasi kehidupan kita hanya semata-mata berpikir untuk diri sendiri hal-hal baik, tanpa kita berpikir apa yang kita lakukan sebetulnya memberikan dampak-dampak yang buruk buat orang lain. Bukankah hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri? Allah sudah merancang seluruh alam semesta ini untuk bersinergis, untuk saling tolong-menolong, untuk saling melengkapi, untuk saling menopang. Bukan tema hidup kita tentang diri kita sendiri. Sehingga tatkala kita berbicara tentang nama Allah, kita mengingat kebaikan Allah. Tatkala kita mengingat kebaikan Allah, kita akan berjuang supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan tatkala kita berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, apapun yang kita ekspresikan dalam kehidupan ini, maka kehidupan dan semua yang baik. Mari kita menyusur dari seluruh anggota tubuh kita. Di atas badan kita, kepala, berpikirlah hal-hal yang baik. Jangan suka berpikir negatif, jangan suka mencurigai orang lain. Lihatlah hal-hal yang baik. Kalau ada orang lain punya kekurangan, maka orang lain juga punya kelebihan. Suatu kita belajar melihat kelebihan orang lain daripada kekurangannya, maka kita bisa belajar mengapresiasi, kita bisa belajar empati, bukan menghakimi, bukan menilai. Karena menilai dan menghakimi bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tatkala kita kemudian punya mulut berbicara yang baik, maka kata-kata kita pun adalah kata-kata yang membangun, menghiburkan, menguatkan, bukan menghancurkan dan membuat orang lain putus asa dan sakit hati. Demikian juga dengan tangan kita. Tangan kita dipanggil bukan hanya untuk menggenggam segala perkara untuk diri sendiri, tetapi kita berjuang untuk diri sendiri, berjuang buat keluarga, tapi juga dipanggil oleh Allah untuk memberkati dunia ini. Bukankah kita dipanggil, diberkati, untuk memberkati? Demikian juga kaki kita. Jangan mengejar sesuatu yang membahayakan kita, menjerumuskan kita dan membinasakan kita. Biarlah kita berlari dan berjalan seperti Paulus untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi yang diberikan buat setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, ingatlah arti sebuah nama. Allah adalah Allah yang baik. Biarlah kita juga menjaga nama baik Tuhan, menjaga kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik, dan pada akhirnya orang-orang lain akan bisa melihat ada kebaikan-kebaikan Allah dan mereka membuka diri untuk menerima kasih Tuhan sebagaimana yang kita terima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, muliakanlah Tuhan, nama baik Tuhan, dan biarlah kebaikan Tuhan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita, amin.